Saudara dan saudari, pada hari ini saya ingin berbicara tentang tradisi Farisi. Dalam video saya kali lalu saya sudah berbicara tentang tradisi Saduki. Seperti saya katakan bahwa ada 3 tradisi besar yang cukup berpengaruh terhadap pembentukan kitab suci. Di zaman Yesus dan zaman para rasul, ketiga tradisi ini sangat berpengaruh dalam kehidupan bermasyarakat dan dalam kehidupan beriman atau kehidupan beragama orang-orang saat itu. Jadi hari ini saya ingin berbicara tentang tradisi Farisi. Ya, kata Farisi sendiri itu dalam bahasa Ibrani, yaitu kata perushim. Ya, dalam bahasa Inggris disebut sebagai the separate ones, atau dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan sebagai yang terpisah. Nah, kaum Farisi ini adalah kaum yang cukup berpengaruh dan kelompok mereka adalah kelompok besar bila dibandingkan dengan kaum Saduki. Itu kelompok mereka sedikit lebih kecil. Nah, tujuan dari kaum Farisi adalah memisahkan diri dari pengajaran-pengajaran atau juga pengaruh-pengaruh luar atau non-Yahudi yang mereka anggap mencemari idealisme tradisi Yahudi. Itu kita bisa baca dalam kitab suci, teristimewa dari kitab Makabe yang pertama, bab 1 ayat 11. Bunyinya demikian. Di masa itu tampil dari Israel beberapa orang jahat yang meyakinkan banyak orang dengan berkata, "Marilah kita pergi mengadakan perjanjian dengan bangsa-bangsa di keliling kita. Sebab sejak kita menyendiri, maka kita ditimpa banyak malapetaka." Ini menunjukkan bahwa mereka itu mau hidup sendiri. Mereka tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok lain atau bangsa-bangsa lain, budaya-budaya lain. Mereka mau hidup sendiri, memisahkan diri sesuai dengan tradisi mereka, sesuai dengan kebiasaan-kebiasaan mereka. Menurut sejarah, keberadaan kaum Farisi lahir sekitar abad ketiga sebelum Masehi. Kaum Farisi tampil sebagai kaum Yahudi yang mempertahankan agama dan tradisi Yahudi. Ya, saya akan bacakan lagi itu dari kitab Makabe yang pertama, bab 1 ayat 41. Bunyinya demikian. Raja pun menulis juga sepucuk surat perintah untuk seluruh kerajaan bahwasanya semua orang harus menjadi satu bangsa. Ya, jadi selama masa pemerintahan Raja Antiochus itu berusaha untuk mengumpulkan semua orang menjadi satu bangsa. Berarti harus punya satu kebudayaan, satu tradisi. Ternyata mereka ini, kaum Farisi ini mempertahankan. Mereka mau hidup sendiri, tidak mau bergabung dengan kelompok-kelompok lain. Nah, makanya kaum Farisi ini juga dikenal sebagai kaum Puritan Yahudi. Jadi kelompok-kelompok Yahudi yang betul-betul hidup suci sesuai dengan tradisi, sesuai dengan kebudayaan mereka sendiri. Saudara dan saudari, dalam kacamata positif ya, kalau melihat dari kacamata positif, itu mereka ini, kaum Farisi mempersiapkan jalan bagi pengajaran Kristiani. Karena pengajaran mereka itu berdasarkan Tuhan yang satu, yang ajaran monoteisme. Itu apa yang kita percaya di dalam iman Katolik, iman Kristen. Kita percaya bahwa hanya ada satu Allah. Mereka mempertahankan itu, mereka mengajarkan itu, mereka percaya itu, bahwa hanya Allah, ada satu Allah. Kemudian juga lewat pengajaran para nabi, mengingatkan mereka juga ada satu hal yang memang cukup berpengaruh terhadap perkembangan kitab suci selanjutnya. Kemudian sesuai dengan ajaran Kristus itu bahwa orang-orang mereka ini itu percaya akan kebangkitan orang mati. Sehingga waktu sesudah Yesus bangkit, para rasul mewartakan tentang kebangkitan Kristus. Ya, orang-orang mereka ini tidak punya masalah. Nah, yang punya masalah adalah orang-orang Saduki, di mana mereka itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Ya, jadi
itu. Sehingga kaum ini juga kalau kita melihat itu secara positif, ya mereka punya andil ya terhadap pembentukan kitab suci. Ya. Jadi itu situasi mereka, keadaan mereka juga mendukung itu. Sehingga dalam pewartaan selanjutnya makanya banyak kelompok-kelompok ini juga mengikuti Yesus ya. Kalau kita lihat ya bisa dibaca dalam kitab suci ada banyak hal yang seperti itu. Itu mungkin di kali lain kita bisa berbicara tentang itu. Bagaimana ketertarikan kaum Farisi terhadap ajaran Kristus ya. Baik, kita lanjutkan ya. Jadi banyak pengajaran yang baik yang itu juga yang banyak kalau mungkin ada yang mulai bertanya itu bagaimana Yesus mengecam mereka itu, kecam mereka ya, bahkan sampai mengutuk mereka itu karena kemunafikan mereka. Ya, kemunafikan adalah orang omong lain buat lain, jadi itu. Jadi kemunafikan itu adalah omong lain buat lain, ya. Jadi kata-kata dan perbuatan tidak pernah bertemu dalam kebenaran. Ya, kebenaran ilahi, kebenaran Allah. Ya, mereka orang-orang Farisi itu dikecam oleh karena itu, karena mereka mengajarkan hal yang salah karena kehidupan mereka ya tidak sesuai dengan apa yang mereka wartakan. Ya. Baik, selanjutnya apa saja yang kaum Farisi percaya? Ya, jadi kalau kita melihat itu pertama sekali kaum Farisi itu percaya yang kita katakan itu hukum Taurat ya. Jadi akan hukum Taurat. Itu kalau kita lihat itu Torah ya, seperti orang-orang Saduki percaya juga Torah ya. Jadi Torah atau Pentateuch ya, itu kelima kitab Musa ya. Jadi Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Ya, itu sama dengan kaum Saduki ya. Nah, tetapi bahwa untuk orang-orang Farisi, mereka tidak hanya percaya yang ini, tapi bahwa mereka juga bisa membuat interpretasi atas hukum-hukum ini untuk kehidupan mereka yang lebih praktis. Ya. Nah, kedua yaitu bahwa mereka ini juga percaya akan tradisi lisan, ya, tradisi yang diturunkan dari Musa, namun tidak terdapat dalam Torah. Ya, jadi kelompok ini mereka itu percaya akan Torah, tapi juga mereka percaya akan tradisi-tradisi yang berkembang saat itu. Jadi mereka bukan hanya percaya akan ada yang tertulis ya secara harafiah, huruf saja ya dalam Torah itu, ya dalam hukum Taurat itu, tetapi mereka juga itu percaya akan adanya interpretasi atas hukum Taurat. Ya kadang-kadang dalam bahasa Inggris itu mereka bilang bukan hanya pada letter, tetapi also the spirit dari hukum itu sendiri, ya. Jadi itu. Nah, yang ketiga itu bahwa mereka juga percaya bahwa kekudusan itu tidak hanya terjadi di dalam bait Allah di Yerusalem, tetapi mereka percaya bahwa kekudusan boleh terjadi di luar bait Allah yang ada di Yerusalem. Mereka ini itu lebih banyak yang menguasai sinagoga-sinagoga yang di luar Yerusalem. Ya, sedangkan kalau menurut orang Saduki itu tempat ibadat satu-satunya, tempat yang kudus untuk bisa menguduskan diri itu hanya terjadi di dalam bait suci, itu di Yerusalem satu-satunya. Jadi orang harus pergi ke sana. Sedangkan untuk orang-orang Farisi mereka bilang tidak, itu bisa terjadi di luar bait suci. Makanya untuk mereka kaum Farisi ini lebih banyak menguasai sinagoga-sinagoga, ya. Jadi sinagoga-sinagoga untuk bertemu dengan Allah, tempat di mana mereka berkumpul. Nah, makanya kaum ini kan dilihat sebagai rabi, ya, rabi-rabi, ya, rabi semua gitu. Jadi yang terjadi itu, ya. Nah, sedangkan kalau kaum Saduki itu imam-imam, ya, kedua. Jadi rabi-rabi yang ada sekarang itu tersebar di mana-mana, itu aslinya dari kaum Farisi. Jadi kalau kita melihat orang Yahudi sekarang, agama Yahudi, itu ada rabi-rabi, sebenarnya mereka itu aslinya itu dari kaum Farisi, yang mana yang memisahkan diri untuk hidup lebih suci, dan itu mereka terus itu. Jadi
Selanjutnya kita lihat ini kelompok-kelompok ini, jadi mereka sudah membuka. Jadi tidak hanya percaya pada Torah, tetapi juga percaya kepada tradisi lisan. Dan juga ada tulisan-tulisan dari para nabi, ya, para nabi besar itu, sehingga kalau kita lihat di dalam kitab suci itu sudah banyak gitu, ada kitab-kitab lain yang sudah mulai itu. Jadi itu adalah pengaruh kaum Farisi terhadap pembentukan kitab suci, ya. Baik, sebelum saya menutup yang ini, kita akan lihat sedikit tentang sedikit perbedaan secara singkat, ya. Saya mau katakan lihat secara singkat perbedaan antara kaum Farisi dengan kaum Saduki, ya. Jadi kalau kita melihat itu, bahwa pertama sekali kaum Farisi itu percaya akan hukum Taurat, ya. Jadi itu mereka percaya itu. Sedangkan orang Saduki itu pada bait suci, ya, bait Allah yang ada di Yerusalem. Kaum Farisi itu membuat interpretasi atas Torah, sedangkan kaum Saduki itu percaya Torah satu-satunya dan secara harafiah. Yang katakan seperti itu, ya itulah. Sedangkan kelompok Farisi itu kelas menengah, ya, tapi kaum Saduki kelas atas. Kaum Farisi itu percaya akan kebangkitan orang mati, sedangkan kaum Saduki tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Kepercayaan yang kaum Farisi itu percaya akan kehidupan setelah kematian, ya. Sedangkan orang-orang Saduki tidak percaya akan kehidupan setelah kematian. Mereka mati, itulah sudah selesai. Tapi orang Farisi mereka bilang tidak, setelah kita mati ada kehidupan lain. Nah, ini juga untuk kita orang Katolik, orang Kristen, kita percaya bahwa hidup ini bukan hanya berakhir di sini, ya. Kita ada kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang-orang Farisi itu menolak pemimpin-pemimpin Yahudi, di mana pemimpin Yahudi yang bekerja sama dengan pihak luar, mereka tolak. Kerjasama dengan Roma mereka tolak. Tetapi untuk orang Saduki itu mendukung pemimpin-pemimpin Yahudi yang bekerja sama dengan luar, dengan pihak ini Roma atau juga orang-orang Yunani, ya. Nah, selanjutnya kaum Farisi ini memang kaum yang cukup tertutup. Mereka tidak menerima pengaruh dari luar seperti kebudayaan Yunani dan kebudayaan Roma. Sedangkan orang-orang Saduki itu terima, mereka terbuka terhadap pengaruh luar, menerima kebudayaan Romawi dan juga kebudayaan Helenisme, ya, kebudayaan-kebudayaan Yunani. Baik, saudara dan saudari, ya, inilah satu dua hal tentang kaum Farisi, ya. Dan banyak hal yang dikecam oleh Yesus itu seperti saya katakan tadi, karena memang itu soal kemunafikan mereka, ya. Ajaran mereka bagus, tetapi mereka tidak menghidupi ajaran mereka. Kadang juga tidak mau membuka jalan untuk orang lain supaya menerima keselamatan. Itulah yang dikecam oleh Yesus. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih banyak untuk waktu Anda sudah menonton video ini. Dan bagi Anda yang sudah subscribe, terima kasih. Tetapi bagi Anda yang belum subscribe, tolong subscribe dan bagikan kepada teman-teman yang lain, mungkin di Facebook atau juga di WhatsApp atau juga di Twitter, ya, apa saja yang bisa, sehingga channel ini bisa lebih berkembang, ya. Jangan lupa subscribe, bagikan, dan like. Akhirnya Tuhan memberkati Anda.